Are you ready for it? Kompos adalah hasil penguraian parisial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan kompos organik sendiri adalah bahan-bahan yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antar mikroorganisme atau bakteri pembusukan yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Pada hari pertama, proyek ketiga dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, kami mendapatkan bimbingan dari fasilitator dengan menampilkan video cara membuat kompos yang benar. Pada hari kedua, kami melakukan survei pemilahan sampah di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Pekalongan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian kami mendesain label dan poster dengan tema isu lingkungan hidup yang akan disosialisasikan di kelas 11 MIPA 4. Selanjutnya pada hari ketiga proyek diadakan workshop pengolahan sampah dan pembuatan kompos organik dengan dipandu oleh Ibu Yuliasri dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Jawa Tengah selaku narasumber. Setelah itu kami melakukan sosialisasi karya yang bertemakan isu lingkungan hidup di ruangan kelas 11 MIPA 4. Kemudian setelah selesai sosialisasi kami memasang label di depan ruang kelas 10-8 dan 11 IPS 3. Untuk pembuatan wadah kompos sendiri dilakukan pada hari sebelumnya, yaitu pada saat hari libur di halaman rumah, karena agar cepat selesai dan untuk membersihkan waktu. Pada hari selanjutnya, kami melakukan proses pengomposan. Setelah itu membuat antifaktor untuk kompos dengan mencampurkan EM4, gula, dan air. Setelah itu, mencampurkan sampah organik dan aktivator yang telah diracik.
Pada minggu pertama, yaitu pada hari Selasa 28 Maret 2023 dilakukan pengecekan kompos. Kemudian kompos diberi aktivator yaitu campuran EM4, gula, dan air. Pada minggu berikutnya, Selasa 4 April 2023 dilakukan penghitungan suhu, kelembapan, dan pH kompos. Didapatkan hasil suhu sebesar 31 derajat Celcius, kelembapan sebesar 85%, dan pH kompos sebesar 5,5 pH kompos. Pada proses kali ini, kompos mulai menunjukkan perubahan bau mulai hilang, warna mulai berubah menjadi agak kehitaman, daun-daun kering dan sampah organik lainnya mulai hancur. Pada minggu ketiga, Selasa 11 April 2023, dilakukan hal yang sama, yaitu penghitungan suhu, kelembapan, dan pH kompos. Suhu pada minggu ini mengalami penurunan, yaitu sebesar 30 derajat Celcius, dan sedangkan kelembapan mengalami penurunan yaitu sebesar 82%, dan pH kompos sebesar 5,0 pH kompos. Pada minggu keempat, yaitu pada tanggal 17 April 2023, dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan dan pH kompos kembali. Didapatkan hasil pengukuran suhu sebesar 31 derajat Celcius, untuk kelembapan sebesar 83%, sedangkan untuk pH kompos sebesar 5,5 pH kompos. Selanjutnya, pada minggu kelima, 26 April 2023, dilakukan pengukuran suhu, kelembapan, dan pH kompos. Didapatkan suhu sebesar 30 derajat Celcius, kelembapan 82%, dan pH kompos sebesar 6,0 pH kompos. Pada saat itu, kondisi kompos tidak berbau, warna menjadi kecoklatan kehitaman, daun-daun kering, dan sampah organik lainnya hancur. Hingga pada tanggal Selasa 2 Mei 2023 dilakukan panen kompos. Tekstur pada kompos menjadi seperti tanah, warnanya coklat kehitaman dan tidak berbau. Didapatkan 4 kantong plastik kompos padat yang sudah matang. Selain itu ada juga setengah kantong plastik kompos padat yang belum jadi dan masih agak basah karena belum tercampur dengan rata, sehingga tidak terkena aktivator yaitu campuran dari EM4, gula, dan air. Dihasilkan juga 3,5 botol kompos cair. Kemudian kami menggunakan kompos tersebut sebagai media tanam untuk menanam bibit sayuran kangkung dengan pencampuran antara tanah dan kompos 1:1.